Shalom. Ada sukacita pagi ini? Terpujilah nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita naikkan setiap ucapan syukur kita. Karena kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, dan kasih setianya yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kasih
aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Inilah menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Pagi hari ini kami benar-benar mengucap syukur karena kami boleh memperoleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami ada sampai saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kami mau bersuka cita karena Tuhan, dan kami mau bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan. Ini kami Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami memuji memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan melawat setiap kami, sehingga setiap kami memperoleh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ngasih kami. Engkau memilih kami ya Tuhan dari antara segala bangsa untuk menjadi umat-Mu, untuk menjadi kesayangan-Mu. Engkau tidak pernah memandang rupa kami, tidak pernah memandang harta kami ya Tuhan, tapi Engkau melihat hati kami. Engkau mau kehidupan kami ya Tuhan. Inilah yang kami bawa kepada-Mu Tuhan, seluruh kehidupan kami kami persembahkan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, jika kami masih boleh beribadah, semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah setiap pujian kami, penyembahan kami pagi hari ini. Saat ini kami siapkan hati kami, kami mau Engkau isi hati kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami boleh dikuatkan, dimampukan, sampai kami menantikan Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk belajar akan firman-Mu bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan kembali. Terima kasih pada gembala dan semua tim gembala yang mempercayakan saya melayani pada hari ini. Dan kita akan belajar bersama-sama dalam kitab Yosua. Yosua adalah pengganti dari Musa setelah Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Yosua dipilih untuk menyertai ya, bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar pagi hari ini melalui bangsa Israel ini. Kita tahu semua tentang bangsa Israel ya saudaraku. Ketika dipimpin oleh Yosua, mereka baru mau masuk ke tanah perjanjian ya. Dan kota yang pertama yang mereka harus kalahkan, Yosua pasal yang ke-6, kita melihat di sana. Yosua pasal yang ke-6, kota yang pertama yang harus diserbu oleh mereka, yang harus direbut oleh mereka, yaitu Yeriko. Ya. Kita sudah tahu tentang cerita bagaimana mereka mengalahkan kota Yeriko, ya, dengan cara yang luar biasa, ya. Hanya dengan mengelilingi kota Yeriko, ya. Tuhan sudah atur bagaimana untuk mengalahkan itu. Mereka hanya mengelilingi satu hari satu kali. Pada hari yang ke-6 hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi 7 kali. Cuman itu aja, sambil bersuka-cita, bersorak-sorak, meniup sangkakala, meniup nafiring, ya. Dengan memuji Tuhan, maka robohlah tembok perlindungan Yeriko dan mereka bisa dikalahkan. Kita akan belajar di pasal yang ke-7 dalam Yosua. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-2. Mereka setelah mengalahkan Yeriko, mereka akan mengalahkan kota sebelahnya, yaitu kota Ai. Kita melihat di pasal 7 ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet-awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intai negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebari, dan dipukul kalah di Remen. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka mengalahkan kota Yeriko, ya, mereka bersukacita, mereka sangat gembira, ya, sehingga bisa merobohkan kota Yeriko. Yeriko dengan Ai lebih besar Yeriko, saudara. Dan begitu dahsyat mereka mengalahkan dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan cara yang ajaib Yeriko bisa direbut.
Tetapi ketika mau masuk merebut kota Ai, Yosua hanya bilang intai dulu itu, ya. Kota itu diintai, ya. Sebelum berperang itu mereka mesti mengintai, ya. Dulu waktu sebelum masuk Kanaan mereka juga mengutus pengintai. Ke Yeriko juga harus diintai pada waktu itu. Saudara dia dikasih Tuhan. Nah ini ke kota Ai, mereka harus mengintai. Setelah pengintai itu pulang, kota Ai itu kecil, ya. Jangan semua bangsa kita pergi ke sana semua, ya. Cukup 3.000 pasukan saja. Cukup itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya pergilah pasukan itu. Tetapi pada kenyataannya mereka kalah. Mereka lari berbelit-belit. Mereka dikalahkan oleh orang-orang Ai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sehingga ketika seluruh rakyat melihat mereka kalah, tawar hati mereka. Ya, setiap kali melihat kekalahan mereka, waduh, bagaimana nih? Ya. Kota Yeriko kita bisa kalahkan, tapi kota Ai yang kecil itu, ya, yang katanya hanya kecil, tapi kok mereka bisa kalah? Ya. Jadi kok melihat kekalahan itu membuat semua bangsa Israel menjadi tawar hati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya. Mereka sudah mengalahkan Yeriko yang begitu besar, tetapi kota yang kecil ini mereka kalah. Ya. Karena mereka meremehkan hal-hal yang kecil. Dikatakan di sana di ayat yang tiga belakang 3b, ya. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Nah ini mereka meremehkan, ya. Kata pengintai itu kota itu kecil, ya. Tapi gak usah semuanya pergi ke sana. Ini meremehkan. Mereka hanya halah ini aja lah. Beda sama Yeriko, itu besar, temboknya tinggi-tinggi, ini kecil. Jadi mereka meremehkan sesuatu hal. Mereka belum tahu keadaannya, tapi mereka sudah meremehkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang seringkali kehidupan kita juga selalu dikalahkan oleh kuasa jahat, oleh kedagingan kita, karena kita meremehkan segala sesuatu. Nggak apa-apa, hari ini aku nggak doa, gitu. Kalau anak kecil, ya anak saya bilang, hari ini aku libur kok, nggak doa, nggak baca kitab, nggak boleh. Kalau kamu nggak baca, nggak doa, nanti nafasmu dihentikan 1 menit ngomong, ya nggak mau, ya sudah, jangan dan jangan pakai izin, katanya, izin mau libur, katanya. Ya anak kecil, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita jangan meremehkan. Aduh, hari ini aku nggak doa, hari ini aku nggak baca kitab. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Kita melihat hal-hal yang kita remehkan itu akan menjadi senjata kuasa jahat untuk menjatuhkan iman kita. Ketika Salomo menjadi raja, saudara yang dikasih Tuhan, dia meremehkan, dia mempunyai istri yang banyak, ya. Dan bukan istri-istrinya bukan dari orang Kanaan, dari luar-luar negara-negara, daerah-daerah yang tidak mengenal Tuhan, sehingga dia hanya meremehkan istri dan istri dia. Dan setiap istri-istri itu yang dari daerah-daerah lain itu selalu membawa dewa-dewa mereka. Salomo anggap remeh, biarkanlah mereka bawa dewa-dewa. Sebab tapi hal itu membuat Tuhan tidak senang, ya saudara. Tetapi Salomo begitu meremehkan, sehingga dengan hal itu dia meremehkan patung-patung dari dewa-dewa istrinya itu. Sampai satu saat dia pun diajak istrinya, ayo ikut menyembah dewaku, ayo lihat patung dewaku, gitu. Dia meremehkan, ya wes, namanya istri kesayanganku, ya. Seperti sekarang ini, ya, saya lihat di TV. Demikian juga dengan Salomo. Mungkin Salomo diajak istrinya, ayolah lihat patung dewaku. Dan dia meremehkan. Setiap istri bawa patung, diajak ke sini mau, diajak ke situ mau, ya. Lama-lama dia mulai terikat dengan hal itu. Dia sudah meremehkan Tuhan. Daud berpesan, kamu jangan keluar dari firman Tuhan. Kamu harus nurut dengan Tuhan. Demikian pesannya Daud waktu itu.
Tetapi karena dia meremehkan hal-hal yang kecil itu, dan itu terus berulang-ulang dia meremehkan, dan akhirnya dia benar-benar lupa sama Tuhan. Disitulah kehancuran mereka, khususnya bangsa Israel. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita juga jangan meremehkan firman Tuhan. Kita jangan meremehkan ya siapa yang bawa firman Tuhan. Kita jangan meremehkan orang-orang yang mungkin kurang berpotensi. Kita jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Jangan meremehkan dosa ya. Kalau nggak dosa kok baca firman nggak dosa. Pak Gun nggak tahu ya. Kak Erna nggak tahu, nggak baca firman, nggak melakukan firman. Tetapi Tuhan tahu. Kita meremehkan. Sedangkan Tuhan, mari kita belajar untuk tidak meremehkan. Kita harus mendisiplinkan diri kita untuk tetap taat, untuk tetap setia. Ayat yang ke-10 kita melihat di sana, apa yang menyebabkan mereka gagal, mereka tidak bisa menumpas kota Ai, saudara. Ayat yang ke-10 sampai 12 demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yosua berdoa, mengapa Tuhan kok kita kalah ya? Kita tidak berhasil menumpas orang lain. Yosua berdoa dan Tuhan katakan, karena ada dari umat Israel yang mencuri barang-barang jarahan. Barang-barang ini adalah barang-barang dari kota Yeriko yang mereka sudah kalahkan. Setiap kali Tuhan berkata untuk menumpas semua bangsa, dan seluruh barang-barang itu harus ditumpas habis, ya, dibakar. Tetapi ada seorang yang mencurinya. Dia mencuri, menyimpannya dalam rumahnya. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka bukan hanya meremehkan sesuatu, ya, tetapi mereka mencuri. Kalau Tuhan bilang tumpas semua, itu harus ditumpas. Pada waktu dulu sesudah itu juga mengenai Raja Saul juga seperti itu. Raja Saul dikatakan untuk menumpas bangsa Amalek, seluruh semuanya, besar kecil, tua muda, hewan, dan semuanya harus ditumpas. Tetapi Saul mengambil barang-barang yang baik-baik, sapinya yang besar-besar, yang gemuk-gemuk, yang simpan, dan lain sebagainya, barang-barang. Demikian juga terjadi kepada orang Israel pada waktu mereka mengalahkan kota Yeriko. Harusnya semuanya dibakar habis, tapi ada seseorang yang telah mencuri barang-barang itu. Dan Tuhan katakan, kalau barang itu tidak dikembalikan dan dimusnahkan, aku tidak menyertai kamu lagi. Waduh, bahaya saudaraku kalau Tuhan tidak menyertai kehidupan kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita dalam segala hal. Kalau Tuhan bilang jangan lakukan, ya jangan, saudara. Kita harus belajar untuk disiplin. Apa yang Tuhan suruh kita harus lakukan. Apa yang firman Tuhan suruh harus kita lakukan. Dan ini saudara yang dikasih Tuhan, seorang ini telah mencuri dan membuat Tuhan tidak senang, membuat Tuhan tidak menyertai mereka lagi. Dan Yosua menyelidiki hal itu. Akhirnya Yosua mengadakan pemeriksaan, ya, dari setiap suku diperiksa. Akhirnya kedapatanlah siapa, ya, karena yang mencuri ini tidak mau ngaku, ya. Walaupun dia bilang ada yang mencuri, ayo ngaku. Tapi ya mungkin dia sudah ketakutan, jadi dia tidak ngaku. Akhirnya Yosua berdoa dan setiap suku-suku diperiksa. Akhirnya kedapatanlah yang mencuri, di ayat yang ke-19.
18 dulu kita mulai. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Sakti bin Seba dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadamu. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setelah Yosua mengadakan pemeriksaan dan akhirnya ketemulah orang yang mencuri ini dari suku Yehuda, yang bernama Akan bin dan lain sebagainya, ya, bin yang panjang sekali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia mengaku, ya, aku yang mencuri, ya. Akan ini mengaku, aku yang telah mencuri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia katakan, aku melihatnya terus mengingininya. Inilah yang selalu menyebabkan dosa itu masuk di dalam kehidupan kita melalui mata. Dia melihat, waduh, ya, jubah yang indah buatan Sinear, mungkin itu ya import kalau dari kita, ya, import gitu ya. Saya sering anak saya ya suka lihat itu YouTube barang-barang branded, baju-baju yang bagus itu. Nah, ini loh mah bagus tak? Ini bagus. Hijau lah, kriol lah. Ya, namanya anak-anak ini lucu. Dia nggak tahu uang itu penyarinya bagaimana ya. Pokoknya beli no itu. Ya, mungkin si Akan ini melihat jubah yang indah buatan Sinear, ya, import mungkin saat ini, sehingga dia melihatnya tuh, dia gulung, dia taruh jubahnya dulu. Dia lihat barang lagi, dikatakan ada perak, ya, perak dan emas. Nah, saudara dikasih itu semuanya disimpan, dia masukkan ke dalam rumahnya, ya, dia gali tanah, ya, peraknya dibawa sekali, lalu emas, lalu ditutup. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia lihat, mungkin diambil, ya, kiri kanan, nggak ada yang masuk, langsung dia masuk ke kemah dan dia timbun gitu. Tidak ada seorang pun yang melihat. Yosua nggak tahu, mungkin teman-temannya nggak tahu, tetapi Tuhan melihat setiap perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Orang nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Tuhan selalu tahu apa yang kita perbuat. Bahkan apa yang kita pikirkan Tuhan tahu. Bukan hanya perbuatan tangan, bukan hanya langkah kaki kita, bukan hanya perkataan kita. Yang kita pikirkan pun orang nggak tahu. Saya punya pikiran apa? Pak Buku masa tahu pikiran saya? Nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Saudara mangkal, saudara benci, saudara simpan kepahitan, saya dan saudara nggak tahu, teman-teman nggak tahu. Tapi Tuhan itu tahu. Jangan kita melihat dan mengingini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius pasal 6 ayat 22, mata kita ini, mata adalah pelita tubuh. Kalau mata kita ini baik, maka seluruh kehidupan kita baik. Kalau mata kita sudah melihat, kalau mata melihat lalu yang ada di dalam pikiran kita ini sudah macam-macam, ya. Dan itu yang dialami oleh Akan, sehingga dia melihat barang-barang yang indah itu, timbullah keinginannya. Yakobus 1 ayat 14-15, ya saudara. Apa yang dilihat mata timbul dalam keinginan kita, jadi langsung ada perbuatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus berhati-hati. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Roh, sehingga kita melihat sesuatu yang tidak baik itu sudah muncul dalam pikiran kita.
dan tidak berkenan, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Hati kita mungkin nggak senang, timbul perasaan, mulai muncul kepahitan, tentu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, karena dosa ini dari dia melihat, dari melihat dia mengingininya, dia lakukan. Lalu apa yang dilakukan oleh Akan ini, saudara? Yang pertama, dia mencuri jubah yang indah, yang buatan Sinear tadi, yang impor tadi mungkin, saudara. Coba berbicara tentang kehormatan, ya, saudara. Kalau dia pakai, mungkin aku pakai jubah ini, waduh pasti aku ganteng gitu ya. Dia pasti membayangkan jubah itu. Wah, bayangin, pakai jubah ini, pasti nanti teman-teman bertanya, wah bajumu pakai ya, wah bajumu gitu ya. Jangan dia, kadang juga saya lihat kalau orang itu badannya bagus, saya lihat aja. Wih, bajunya pakai ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, si Akan ini juga, dia membayangkan dia pakai jubah itu, pasti dia dapat pujian dari teman-temannya. Saudara yang dikasih Tuhan, jubah ini berbicara tentang kehormatan, tentang jabatan, tentang titel kita, tentang keberadaan kita. Mungkin kita akan bangga jika kita sudah belakangnya ada embel-embelnya S1, S apa, S ini, S teler dan lain sebagainya. Ya saudara itu pasti bangga. Tapi jangan itu membuat kita menjadi sombong. Jangan kita menjadikan kita gerak. Aku ini keluaran ini, aku ini punya titel ini, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita istilahnya mencari kehormatan. Kalau memang Tuhan berikan itu, saudara pintar, saudara kuliah, saudara lulus dengan STH, dengan SPD, dengan S apa aja, saudaraku, bersyukurlah karena Tuhan yang berikan hikmat sehingga saudara mencapai, saudara mempunyai titel, mempunyai jabatan itu. Itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kita dihormati, tapi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita harus menjadi berkat dengan titel-titel kita itu, bukan untuk kesombongan kita. Yang kedua, dia mengambil 200 sikal perak. Ini berbicara tentang kekayaan, tentang harta benda. Ya ingin mungkin selama ini sebagai prajurit, ya bayarannya sedikit. Ya, bayarnya kakak saya yang almarhum adalah Brimob di Surabaya. Dari nol, dari dia daftar itu lulus SMP ya, jadi kita tahu bayarannya cuma berapa. Dari lulus SMP tapi dia sekolah lagi ya. 28 tahun mengabdi menjadi Brimob. Ya, bayarannya berapa? Sedikit seorang prajurit itu. Mungkin demikian dengan Aham ya. Bayarannya hanya sedikit. Ketika dia melihat perak 200 sikal perak, waduh enak ini aku punya uang nanti, tak uangkan ini jadi berapa, aku bisa beli ini, beli itu, ya dia pasti bayangan itu. Aku bisa beli ini, aku belikan anakku ini, belikan ini. Nah setelah dia dikasih Tuhan, dia menginginkan kekayaan, dia menginginkan harta itu, tapi dengan cara yang tidak benar. Kita boleh kaya, kita boleh ingin kaya, kita boleh mencari harta, ya. Tetapi kita jangan itu tujuan kita, sehingga pengen kita cepat uang banyak ya. Gak ibadah, kacau, minggu tetap kerja, ya. Jam-jam doa lewat aja, ya. Lembur sampai malam, sampai di rumah teler turu, bangun pagi berangkat lagi kerja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh menginginkan kekayaan, tetapi kita jangan ngoyo mencarinya sampai kita mengorbankan jam-jam ibadah. Kita harus cari harta benda ini dengan cara yang halal, dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Pengkhotbah 5 ayat 18 dikatakan bahwa kekayaan ini karunia Allah. Di Mazmur katakan sia-sia kita bangun pagi-pagi, karena yang memberi berkat itu Tuhan. Kita hanya melakukan tugas kita sebagai manusia, kita harus bekerja, bekerja. Lakukan pekerjaan, tapi bukan tujuannya, wah kerja aku harus ini, gajian itu segini, nanti sebulan bisa begini, dan begini. Asal Tuhan kasih Tuhan. Kita harus bekerja dengan baik. Bukan tujuan kita untuk mencapai kekayaan, untuk mencapai keberhasilan. Semua itu adalah karunia Tuhan. Kita jalani kehidupan kita apa adanya, dengan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saudara mendapat berkat yang lebih, itu karunia Allah. Dan kita harus nikmati berkat itu. Ada memang kita bisa mencari ya, seperti orang-orang yang mengambil harta negara itu, mereka jadi kaya raya ya. Tetapi bagaimana mereka mencarinya? Dengan cara yang tidak halal. Nah, setelah dikasih Tuhan mau kita bekerja dengan baik, dan tujuan hidup kita bukan mencari kekayaan. Karena semuanya itu akan tinggalkan ya. Apalagi zaman sekarang kita sudah mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau saudara Tuhan menjemput kita dan saudara mau dibawa ke harta ini, enggak saudara. Kita tinggalkan semuanya. Ya. Saya pernah berpikir ini, menghayal saudara. Tuhan, rumahku tak bangun, sing gede ya, sela itu minta tingkat, gitu ya. Tingkat terus itu. Terus Tuhan berkati suamiku dalam bekerja. Saya tak bangun, tak model-model hotel ya. Karena Sela ini juga ikut-ikut si Michelle ya, sukanya tidur di hotel. Mah tidur di hotel gitu loh mah katanya gitu ya. Nah akhirnya saya membayangkan ya, seperti si akan membayangkan. Saya bangun rumah saya seperti hotel supaya Sela itu kerasan. Ternyata ada firman Tuhan masuk katakan. Terus kamu mau tinggal di situ terus kalau Tuhan datang? Yo, mau enggak? Walaupun indahnya seperti hotel bintang 10 pun, kalau di sini terus ya aku nggak mau Tuhan. Wes apa adanya lah kalau Tuhan izinkan membangun ya di renovasi biasa gitu ya saudara. Nah saudara, itulah saudara. Kita jangan mempunyai tujuan hidup untuk mencari kekayaan. Mudah-mudahan nanti kalau sudah sukses ya saudara, ingat ya, bahwa berkat itu Tuhan yang tentukan. Walaupun saudara kerja siang malam jungkir balik, kalau Tuhan belum izinkan sukses ya belum. Jangan sampai mencari dengan hal-hal yang tidak halal. Lalu selanjutnya, kalau saudara sudah diberkati dengan kekayaan, dengan harta yang melimpah, jangan berubah setia dengan Tuhan. Karena juga harta ini juga membuat kita silau, membuat kita lupa Tuhan. Dengan harta yang melimpah, kita sudah lupa dengan Tuhan, lupa akan pekerjaan Tuhan. Ketika sudah dilimpahi kekayaan yang luar biasa dengan Tuhan, yang pertama, kembalikan perpuluhannya. Yang kedua, ingat pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, sesamamu harus menikmati berkat. Jadi jangan pelit, jangan dinikmati sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, itu saudaraku yang dilakukan oleh Akan. Dia menginginkan kekayaan itu, dia mengambil 200 sikal perak itu. Karena dia ingin mempunyai harta. Karena dengan harta dia bisa beli ini, beli itu. Dia tidak diremehkan, tidak diinjak temannya mungkin. Saudara-saudara. Itu yang dia lakukan. Dan yang ketiga, dia mengambil 50 sikal emasnya. Sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Sebatang emas, saudara. Kita yang belum tahu ya. Lihat emas batangan itu modelnya bagaimana ya. Bahkan saya tidak ada emas ya. Semua sudah lewat semua. Mampir lah di sini mampir, sekarang sudah koit semuanya ya saudara, ini dikasih Tuhan. Tetapi ini sih akan melihat
sebatang emas, saudara. Wih, kuning kinclong-kinclong. Ya, pasti matanya sudah maju. Mati tenang ini ya. Ini tak simpan buat anak cucuku 10 turunan. Tapi suami tidak. Akhirnya kita keluar lagi. Satu kali saya mencari pelayanan Tuhan, saya ingin melayani lagi. Ya, setelah keluar dari GBD itu saya tidak melayani. Begitu vakum saya. Tidak ibadah, saya ibadah itu gonta-ganti, ke sana, ke sini gitu. Saya tidak sejahtera. Saya berdoa, Tuhan gimana ini? Apakah saya boleh melayani lagi? Karena itu panggilan Tuhan, waktu saya melayani itu ada panggilan Tuhan, dan Tuhan katakan waktu itu, kamu harus melayani. Nah, dalam saya tidak melayani itu, saya merasa Tuhan kok saya tidak melayani ya. Sebenarnya saya tidak ingin seperti ini, tapi karena suami yang seperti ini, saya harus mengikutinya. Kita harus banyak berdoa, saudara, dengan suami saya. Dan saya berdoa sama Tuhan, bagaimana ini caranya supaya saya melayani lagi. Dan akhirnya Tuhan katakan, kembali ke rumahmu. Kembali ke rumah. Karena GKB ini adalah rumah saya, saudara. Saya sudah anggap rumah saya. Karena dari nol saya melayani di sini. Dan bilang kembali ke rumah. Waduh, merinding saya. Diterima atau enggak ya? Ya, akhirnya saya bilang sama suami saya, Tuhan bilang suruh kembali ke sana. Ya sudah, ke sana saja ya. Dia ke sini. Memang dia dari GPDI dan masuk GKP juga sepertinya agak-agak ya harus menyamakan dengan cara dan lain hal ya, tapi dia masih mau datang dan akhirnya dia juga mau untuk berjemaat di sini, saudara yang dikasih Tuhan. Dan Tuhan katakan kembali ke rumah ya. Dan saya katakan, Tuhan, sekali saya kembali ke sana, saya tidak mau keluar lagi. Dan Tuhan tolong saya, perkataan saya ini Tuhan sendiri yang tolong jaga. Apapun yang terjadi nanti ya, saya tidak akan keluar lagi. Saya katakan seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan ya, ini adalah hal yang perlu kita disiplinkan dalam kehidupan kita. Kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk kita dipuji, bukan untuk kita disanjung. Kalaupun kita sudah mengeluarkan keringat, kita mengeluarkan tenaga, kita mengeluarkan harta kita untuk pekerjaan Tuhan ya. Satu kali Tuhan uji ya. Jangan kita merasa, wah aku entek-entekan untuk pekerjaan Tuhan, tapi aku diperlakukan seperti ini. Wes, angkat kaki saja, jangan saudara. Mari kita terus melekat dengan Tuhan, sehingga kita apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan ya, bukan untuk kemuliaan diri kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar dari sini ya. Kita jangan mencari membuat jabatan yang Tuhan berikan membuat kita sombong. Kekayaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita jangan membuat kita lupa diri, jangan kita menutup tangan untuk saudara kita, untuk pekerjaan Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk nama kita, bukan kita yang disanjung, semuanya itu untuk Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biar kita belajar ya dari firman Tuhan ini ya. Kita bisa mengalahkan kota Ai, kita bisa mengalahkan kehidupan ini, kita bisa mengalahkan kedagingan kita ini, jika kita benar-benar berpaut dengan Tuhan. Jangan kita mengingini hal-hal yang daging, jangan kita menuruti kedagingan kita. Biarlah kita terus melekat dan selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah kita menyenangkan Tuhan, biarlah kehidupan kita menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan ya. Karena Tuhan yang seperti pujian tadi, Tuhan yang melihat hati kita, Tuhan inginkan kehidupan kita, roh kita ya. Bukan yang semuanya embel-embel itu, mau jabatan, mau harta, mau talenta kita. Tuhan tidak inginkan itu.
Tuhan hanya mau hati kita yang menyembah. Hati yang menyembah adalah hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hati yang menyerah. Jadi apapun yang Tuhan berikan, mungkin kita sudah dilimpahi dengan kemuliaan, dengan harta, dengan jabatan dan sebagainya. Tapi di hadapan Tuhan kita tetap merendahkan diri. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan menjadi pelajaran untuk kita selalu berhati-hati untuk tetap tinggal di dalam kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, saya serahkan kembali kepada Bapak Pembala. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih, pemain musik silakan ke depan. Solo leader maupun singer. Hari ini kita diperingatkan dan kita terima dengan ucapan syukur. Amin. Saya kemarin merupakan mestinya mau mengingatkan seseorang, seseorang yang sebenarnya mau kesaksian tempat ini, tapi lupa terus. Saya nggak mengingatkan. Itu juga dulu pemuda di sini, angkatan kakaknya Ibu Pastori, ya. Dulu kita masih kuliah, saya masih kuliah. Kemudian ternyata si orang ini cukup sukses, namanya orang sukses. Ya nanti lain kali dia kesaksian detailnya. Tapi garis besarnya dia menjabat satu jabatan yang cukup tinggi, ya cukup tinggi. Akhirnya dia salah, kembali jatuh di Molimo. Ya kalau yang nggak tahu Molimo ditanya Ibu Erna, apa itu Kak Erna? Molimo, ya. Jadi kalau dia suka dengan seseorang, orang tinggal tunjuk aja. Karena dia punya uang, punya kekuasaan, punya jabatan, belum lagi dengan ilmu okultismenya, ya. Nanti lain kali dia akan kesaksian. Dan biarlah hari ini kita kalau disegarkan oleh firman Tuhan, jangan katakan itu untuk dia, untuk siapa, untuk ABCD, tapi biarlah ya Tuhan, biarlah sampai akhir, sampai nanti, sampai Maranatha Tuhan mendapati imanku ada. Saya sudah begitu berdiri, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, Amin, amin. lihat hatiku, Ya Tuhan, ini hati kami. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang tahu, Kau yang Maha Tahu Kau yang menilai. dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin. Aku lihat
Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya menjadi evaluasi seberapa jauh. Kalau kita melayani Tuhan, maka kita giat bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita giat bagi kemuliaan kita sendiri, untuk ego kita sendiri, supaya kita dilihat oleh orang. Saat kami menghadap Engkau, biarlah kami tetap setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur, supaya kami tetap pada jalurnya Tuhan. Kami boleh mendahulukan Tuhan, bahwa semua untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan pribadi, lepas pribadi. Biarlah kami tidak mengambil bagiannya Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak mengambil yang bukan porsi kami. Biarlah kami tetap ingat bahwa kami boleh berjalan, kami boleh melangkah, kami boleh menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami tidak mengambil keuntungan untuk daging kami, untuk kepuasan kami, untuk ego kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga berkat-Mu tetap tercurah, sehingga berkat-Mu tetap mengalir untuk kami. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Ibu Yanti yang sudah memberitakan firman Tuhan. Apapun yang dilakukan, dikerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Kekuatan, kesehatan, hikmat turun atas hamba-Mu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tak henti-hentinya Tuhan, bahwa kami menyatakan Tuhan baik, Tuhan sangat baik, dan Tuhan teramat baik. Karena hari ini kami boleh hidup, karena hari ini kami boleh ke rumah Tuhan, karena hari ini kami boleh beribadah untuk mencas roh kami Tuhan. Dan kami terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menguatkan, menegur kami Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan emas yang Kau berikan kepada kami Tuhan.
sekecil apapun kesempatan Tuhan, biarlah kami mau tetap bergiat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau yang memberkati Samuel yang hari ini sakit Tuhan perut, biar Tuhan menjamah dalam nama Yesus oleh kuasa darah anak domba, yaitu darah yang sendiri menyembuhkan Samuel sehingga dia boleh beraktivitas kembali dan selanjutnya boleh beribadah kembali. Terima kasih untuk cucu yang Tuhan juga sudah memulihkan, dan kami yakin Tuhan kuasa darah-Mu yang memulihkan cucu 100% sehingga cucu boleh melayani dengan segenap kekuatan yang daripada-Mu. Setiap kami yang di sini Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada-Mu. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami beraktivitas, dimanapun kami berada, Tuhan menjauhkan kami dari segala virus, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala pencobaan, karena malaikat-Mu, karena penyertaan-Mu, karena darah-Mu melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Andi Tuhan, saat ini dimanapun dia berada Tuhan, Roh Kudus, Kau yang menjamah roh yang ada di dalam Andi Tuhan. Kami tidak akan berhenti berdoa, tidak jemu-jemu. Biarlah Kau sendiri menjamah Tuhan beracara Andi. Kau yang mengkritik, Kau yang berbicara di hati nurani Tuhan, sehingga dia boleh kembali, dia boleh, api itu tidak padam Tuhan. Terima kasih. Kau yang memakai Bu Ismi, Kau yang memakai Lia Tuhan, untuk boleh mengingatkan dengan sabar kepada Andi untuk kembali beribadah, dan juga untuk Eca Tuhan, supaya Krisna juga Tuhan, suatu saat Tuhan, biarlah waktu-Mu yang berbicara, waktu-Mu yang berindah, mereka boleh beribadah, mereka boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga didapati iman mereka saat Kau datang kembali. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk yang tidak bisa hadir saat ini karena mungkin kerja, karena sesuatu dengan hal, Tuhan tetap menyertai mereka. Ini juga untuk jemaat yang belum bisa beribadah sepenuhnya Tuhan, Kau yang memberkati. Kau memberkati Tuhan setiap jemaat, setiap pengurus tanpa terkecuali. Bahkan anak sekolah minggu yang belum bisa beribadah Tuhan yang memberkati, Kau yang menumbuhkan tetap iman mereka Tuhan, supaya mereka tetap di dalam jalurnya Tuhan. Para pemuda, dewasa, bahkan yang lanjut usia Tuhan, Kau yang pelihara satu persatu tanpa terkecuali, kasih-Mu menyertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berkati Indonesia, berkati kota kami tercinta, sehingga seluruhnya boleh zona hijau Tuhan, sehingga kami boleh aman dan nyaman untuk beribadah. Kami berdoa untuk vaksin supaya segera boleh terrealisasi untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Pujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap anak-anak Tuhan yang percaya sampai penyertaan semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sampai